Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaihan Abdurrahman dari jurusan Teknik Biologi, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi dari mata kuliah embriologi, yang mana materi tersebut adalah gametogenesis. Pada penyampaian materi ini, saya akan menggunakan media PowerPoint untuk menjelaskannya. Pada materi gametogenesis ini yang akan kita bahas yaitu tinjauan umum mengenai gametogenesis, yang kedua yaitu spermatogenesis, yang bagian-bagiannya yaitu pengertian spermatogenesis, tahap-tahap spermatogenesis, dan pengaturan spermatogenesis, dan yang terakhir yaitu oogenesis, yang terbagi menjadi peranan gen dalam oogenesis dan perkembangan ooplasma, dan pengendalian hormonal pada oogenesis dan ovulasi. Yang selanjutnya yaitu tinjauan umum tentang gametogenesis. Gametogenesis adalah proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan diferensiasi untuk membentuk gamet haploid dewasa, tergantung dari siklus hidup biologis dari suatu organisme. Gametogenesis dapat terjadi pada pembelahan gametosit diploid menjadi berbagai gamet atau pada pembelahan mimesis sel gametogen haploid. Nah, pada gametogenesis ini terbagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma yang menjadi bagian penting dari reproduksi pada manusia dan segala macam makhluk hidup. Nah, pada spermatogenesis dapat diartikan sebagai proses yang terjadi pada organisme jantan yang bereproduksi secara seksual, di mana terdapat sel-sel germinal, kemudian sel-sel germinal dia terdiferensiasi atau berkembang menjadi sel spermatosit, kemudian berubah menjadi spermatozoa. Nah, pada spermatozoa adalah sel gamet jantan yang ada dalam organisme secara reproduksi seksual. Hal itu mirip dengan oogenesis pada wanita. Spermatogenesis ini terjadi pada tubulus seminiferus yang terletak di dalam testis dalam beberapa tahap yang diikuti oleh pematangan dalam epididymis sehingga menjadi siap untuk disahkan sebagai air mani bersama dengan sel sekresi kelenjar lainnya. Untuk bagian dari spermatogenesis ini yaitu ada spermatogonium yang menjadi spermatosit primer yang kemudian mengalami meiosis 1. Sel spermatosit primer ini membelah menjadi dua, yaitu menjadi spermatosit sekunder, dan pada selanjutnya yaitu spermatosit sekunder akan mengalami meiosis 2 yang akan membelah menjadi dua kembali menjadi spermatid. Nah, spermatid inilah yang akan menjadi spermatozoa atau sel sperma yang matang. Pada tahap 1 dari spermatogenesis ini, spermatogonium diploid asli pada tubulus seminiferus memiliki 2 kali jumlah kromosom yang mereplikasi secara mitosis saat interfase sebelum meiosis 1 agar membentuk 46 pasang kromatid. Sel ini dipengaruhi oleh sel-sel poli yang akan memberi nutrisi pada spermatogonium yang berkembang menjadi sel spermatid. Pada tahap 2, yaitu pada tahap ini kromatid akan bertukar informasi genetik dengan proses sinapsis melalui meiosis menjadi spermatosit diploid. Dan tahap ketiga yaitu tahap divisi meiosis,
yaitu pada anak sel baru lebih lanjut akan membagi dirinya menjadi 4 spermatid yang memiliki kromosom unik, memiliki setengah jumlahnya dengan spermatogonium asli. Dan tahap terakhir dari spermatogenesis yaitu sel-sel akan bergerak melalui testis ke epididymis, di mana sel-sel tersebut akan tumbuh menjadi 4 sel sperma dengan menumbuhkan mikrotubulus pada sentriol berbentuk aksonem yaitu tubuh basal, dan beberapa sentriol memanjang untuk membentuk ekosperma yang difasilitasi oleh testosteron. Yang kedua, yakninya oogenesis. Peranan gen dalam oogenesis. Proses pembentukan oogenesis dipengaruhi oleh kerja beberapa hormon seperti FSH dan LH. Pada saat terjadi siklus menstruasi, bagian otak yang disebut hipotalamus menghasilkan hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone yang menstimulasi kelenjar penghasil hormon pituitari untuk mengeluarkan hormon FSH dan LH. Kejadian ini menyebabkan serangkaian proses di ovarium sehingga menjadi sekresi hormon estrogen dan progesteron yang akhirnya merangsang ovulasi terjadi. Jika terjadi ketidakseimbangan pada hormon tersebut, maka ovulasi pun ikut terganggu. Selanjutnya yaitu tujuan dari oogenesis adalah membentuk ovum dalam proses pembuahan atau reproduksi. Proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi wanita yaitu ovarium dengan fungsi utama menghasilkan sel telur atau ovum. Pada prosesnya menghasilkan satu ovum fungsional. Di dalam PowerPoint ini ada bagian tentang tahapan dari oogenesis, yaitu oogonium. Ada oosit primer, oosit sekunder yang mengandung dua, jadi oosit dan ovum. Tahap dari oogenesis ini ada 3, yaitu tahap pertandaan, tahap pertumbuhan, dan tahap perkembangan. Selanjutnya gen. Gen adalah informasi yang dibawa oleh DNA yang ada di dalam kromosom. Kromosom berperan dalam proses meiosis. Dan proses meiosis terdiri dari 2 proses meiosis. Itu adalah proses yang terjadi pembentukan manusia dengan adanya reduksi kromosom, maka dia itu berpengaruh ke dalam proses oogenesis dan spermatogenesis. Fungsinya membawa informasi genetik yang terletak di dalam kromosom. Nantinya kromosom itu akan terjadi reduksi di proses meiosis. Umumnya spesies yang mengalami reproduksi seksual atau generatif, sel telur mengandung setengah materi genetik dari individu dewasa. Reproduksi yang terjadi di saat sel telur dibuahi oleh gamet jantan atau sperma. Sperma berisi setengah bahan genetik dari individu yang matang, sehingga embrio yang dibentuk oleh fertilisasi berisi sel lengkap materi genetik, setengah sel telur dan setengah dari sel sperma. Yang selanjutnya yaitu perkembangan ooplasma. Ooplasma adalah kuning telur, substansi sel di tengahnya yang mengandung nukleus, dinamai dengan vesikel germinal dan nukleus, yang disebut germinal spot. Ooplasma terdiri dari sitoplasma sel hewan, biasa dengan spongioplasma dan diaplasma, yang sering disebut dengan kuning telur formatif. Dan kuning telur atau deutoplasma berbiji terbuat dari butiran bundar dari zat dan albuminoid yang tertanam dalam sitoplasma. Sel telur mamalia hanya mengandung sedikit kuning telur yang bergizi untuk memberi makanan embryo pada tahap awal perkembangannya saja. Sebaliknya, untuk telur burung mengandung cukup banyak nutrisi untuk anak ayam atau aves selama masa inkubasi. Nah, yang selanjutnya yaitu struktur sel telur.
Sel telur terdiri dari sel atau nukleus, sitoplasma, follicle, cell of corona radiata, mucellin membran, dan zona pellucida. Yang selanjutnya yaitu pengendalian hormonal pada oogenesis dan ovulasi. Oogenesis adalah proses terjadinya sel telur, dan oogenesis terjadi di dalam ovarium. Hasil dari oogenesis yaitu 1 sel oogonium dan 3 badan kolosid. Oogenesis menjadi tahap meiosis, meiosis 1 dan meiosis 2. Jika sel telur sudah masak, maka akan menuju rahim, dan proses tersebut disebut dengan ovulasi. Hormon yang mempengaruhi oogenesis yaitu follicle stimulating hormone atau FSH. Hormon ini sering disingkat dengan FSH. Fungsinya yaitu memberi makan sel telur. Sel FSH akan selalu memberi makanan selama di dalam ovarium. Yang selanjutnya yaitu luteinizing hormone atau hormon LH. Hormon ini dapat mempengaruhi ovulasi. Hormon ini berlangsung aktif ketika waktunya untuk melakukan ovulasi. Dan selanjutnya yaitu hormon estrogen. Hormon ini mempengaruhi organ kelamin. Hormon ini juga mempengaruhi alat reproduksi seperti tumbuhnya rambut tempat tertentu dan suara menjadi lebih halus, pikul, lebar, dan bentuk. Dan terakhir yaitu hormon progesteron. Hormon ini mempengaruhi dinding rahim untuk menempel setelah menstruasi. Hormon ini melakukan secara bertahap-tahap. Nah, mungkin segitu saja penyampaian materi dari saya tentang gametogenesis. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Jika ada kritik dan saran akan saya terima. Mungkin segitu saja video saya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.